Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Ahmadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang kitab Tankih Al-Qaul Al-Hasis yang akan dipresentasikan oleh Aden dan saya sendiri Muhammad Ilham Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama yaitu biografi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Batani memiliki nama lengkap Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Batani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Batani. Beliau lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Masyarakat biasanya menyebut Kiai An-Nawawi dengan sebutan Nawawi Banten. Ada pula yang menyebutnya dengan Nawawi Tanara karena beliau lahir di Kampung Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Beliau merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari garis keturunan ayahnya. Ayah beliau bernama Kiai Umar bin Kiai Arabi. Sedangkan ibunya bernama Nyai Subaidah bin Singaraja. Syekh Nawawi merupakan putra pertama dari 7 bersaudara, yakni yang pertama Imam Nawawi, kedua Ahmad, Syihabuddin, ketiga Tamim, keempat Sa'i, kelima Abdullah, dan keenam Syaikillah, dan yang terakhir Syahriyah. Keduanya adalah penduduk asli Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jawa Barat. Ayahnya juga merupakan seorang ulama sebagai pendiri dan pembina pertama Masjid Jami di Desa Tanara. Saat Syekh Nawawi berusia 5 tahun, sudah mendapat bimbingan dari pengajaran dari ayahnya. Pelajaran yang beliau dapat adalah dasar-dasar tentang agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 1828, Syekh Nawawi berangkat ke Hijaz. Saat keberangkatan Syekh Nawawi menuju Hijaz, pada saat itu Jawa sedang mengalami situasi perang yang sangat dahsyat, yakni Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Disitulah Kiai Nawawi berangkat di tanah suci Mekah. Akhirnya beliau menghabiskan waktunya untuk memulai karirnya sebagai ulama dan pengarang berbagai karya besarnya sampai akhir hayatnya. Kemudian Syekh Nawawi menikah dengan Bunyai Nursimah, seorang gadis solehah yang berasal dari Desa Tanara juga. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai seorang anak, yakni Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Kemudian ketika istrinya meninggal, beliau menikah lagi dengan Nyai Hamdana, seorang gadis solehah yang berasal dari Kampung Jawi. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai doa orang putra, yakni Abdul Mu'ti dan Zahra. Menginjak usia 84 tahun, Syekh Nawawi kembali ke rahmatullah. Syekh Nawawi wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Namun jenazah beliau disemayamkan di pemakaman Ma'la bersanding dengan makam Ibnu Hajar dan Asma binti Abu Bakar. Syekh Nawawi wafat pada tanggal 25 Syawal atau 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Namun beliau disemayamkan di pemakaman Ma'la bersanding dengan makam Ibnu Hajar dan Asma binti Abu Bakar. Kemudian poin yang B, guru dan murid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Banyak guru-guru beliau yang mendorong pengaruh besar terhadap kebersihan beliau, yakni 1. Kiai Umar bin Kiai Arabi yang merupakan ayahanda dari Imam Nawawi Al-Jawi. Kedua, Haji Sahal. Yang ketiga, Raden Haji Yusuf. Yang keempat, Syekh Sayyid Ahmad An-Nahrawi. Yang kelima, Syekh Sayyid Ahmad Dimiti. Keenam, Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Yang ketujuh, Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali. Yang kedelapan, Syekh Al-Bughani Bima. Yang kesembilan, Syekh Yusuf Sumbulaweni. Yang kesepuluh, Syekh Abdul Hamid Al-Dakhasani. Yang ke-11, Syekh Khatib Sambas.
Setelah beberapa tahun mengajar di kampung Al-Jawi, kemudian kehadiran beliau sebagai ulama yang ikut aktif mengajar di serambi Masjidil Haram seolah-olah menjadi magnet. Pengajian ramai dihadiri para pencari ilmu. Ada sekitar kurang lebih 200 santri yang selalu setia dalam menghadiri pengajian Syekh Al-Nawawi Al-Jawi di Masjidil Haram. Kebanyakan para santri berasal dari Nusantara atau kampung Al-Jawi, dan ada juga yang dari para santri Syekh Al-Nawawi yang menjadi ulama besar yang mempunyai pengaruh baik di Masjidil Haram ataupun di Nusantara. Di antara para santri atau murid-murid Syekh An-Nawawi Al-Jawi, baik yang menjadi pengajar di Masjidil Haram maupun yang kembali ke daerahnya, antara lain yaitu 1. Syekh Zainuddin Bil Badawi Al-Sumbawi berasal dari daerah Sumbawa. Yang kedua, Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi yang berasal dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Yang keempat, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang berasal dari daerah Minangkabau. Yang kelima, Syekh Abdul Karim Al-Batani yang berasal dari daerah Banten. Kemudian yang keenam, Syekh Mahfud Al-Turmuzi yang berasal dari daerah Termas, Jawa Timur. Yang ketujuh, Syekh Asy'ari Al-Bawayani yang berasal dari daerah Bawean, Jawa Timur. Yang kedelapan, Syekh Abdul Karim Al-Sambasi yang berasal dari daerah Sambas, Kalimantan. Yang kesembilan, Syekh Jum'an bin Ma'mun Al-Tangerani yang berasal dari daerah Tangerang, Jawa Barat. Yang kesepuluh, Syed Ali bin Ali Al-Habsyi. Yang ke-11, Kiai Haji Hashim Asy'ari dari daerah Jombang, Jawa Timur. Yang ke-12, Kiai Ahmad Dahlan. Yang ke-13, Syekh Abdul Safattar Al-Dahlawi. Yang ke-14, Syekh Abdus Sattar bin Abdul Wahab Al-Sodiqi Al-Maki. Ke-15, Kiai Wasid Al-Batani. Yang ke-16, Kiai Arsyad Tawil Al-Batani. Yang ke-17, Kiai Soleh Darat di daerah Semarang. Yang ke-18, Syekh Khona Khalil dari daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Yang ke-19, Kiai Umar bin Harun dari daerah Rembang, Jawa Timur. Namun, adapun murid Syekh An-Nawawi yang bukan berasal dari daerah Nusantara yang menjadi ulama besar di Masjidil Haram yaitu 1. Syed Ali bin Al-Habsyi. Yang kedua, Syekh Abdul Safattar Al-Dahlawi. Yang ketiga, Syekh Abdus Safattar bin Abdul Wahab Al-Siddiqi Al-Maki. Kemudian dilanjutkan dari poin yang C, yaitu karya-karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu yang C, karya-karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Jawi merupakan ulama Nusantara yang karya-karya kitabnya paling banyak dan sering dijadikan rujukan khususnya untuk para santri yang belajar di pesantren kuno, yaitu atau sering disebut pesantren salaf. Karyanya tidak kurang dari 155. Dari sinilah Syekh Nawawi Al-Jawi dijuluki dengan julukan Bapak Kitab Kuning Indonesia. Kenapa? Kitab kuning karena kebanyakan karya beliau masih berbentuk kusaran atau berwarna kuning. Karena perjuangan Syekh Nawawi, huruf Arab pegon yang diciptakan oleh Wali Songo menjadi sangat populer sebab dipromosikan oleh Syekh Nawawi sendiri ketika mengajar di kampung Jawi terletak di Syekh Ali atau Syamiyah. Semenjak itu, huruf Arab pegon tersebar hingga ke Asia Tenggara sampai Mesir. Syekh Nawawi adalah mutiara Nusantara yang bersinar di Hijaz. Melalui jasa-jasanya, Islam Nusantara yang awalnya asing menjadi masyhur sampai ke internasional. Karya-karya beliau meliputi bab tentang tauhid, tarikh sejarah, tasawuf, fikih, bidang hadis, tajwid, tafsir, dan ilmu alat. Yang selanjutnya, analisis dan kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hasis merupakan kalimat yang terdiri dari 3 kata, yakni kata Tanqih, Al-Qaul, dan Al-Hasis. Kata Tanqih merupakan kalimat isim masdar dari fi'il madi nangkoha yang kahu tangkihan yang memiliki beberapa arti, yaitu pembetulan, perbaikan, dan mengartikan pembuatan ulama.
Ulangnya adalah analisis isi kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hasis, merupakan kalimat yang terdiri dari 3 kata, yakni kata tanqih, al-qaul, dan al-hasis. Kata tanqih merupakan kalimat isi masdar dari fi'il madhi, yaitu nangkoha yunakihu tanqihon, yang memiliki beberapa arti, yaitu pembetulan, perbaikan, mengartikan, dan memberi ulasan. Untuk kata al-qaul sendiri juga merupakan kalimat isi masdar yang berasal dari fi'il madhi qala yuqallu qaulan, yang memiliki arti perkataan, lafaz, dan omongan. Sedangkan kata al-hasis merupakan kalimat isi masdar dari kalimat al-hasis yang memiliki arti anjuran atau dorongan. Kitab ini merupakan kitab hadis yang terdiri dari 40 bab, yang mana menjadi penjelas dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin bin Allamah Abu Bakar As-Suyuti. Ke-40 hadis tersebut bisa dibaca dari makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.